Pemirsa, di ruang sidang Tipikor Jakarta, Hasto bersuara penuh tanya. Membaca pledoi dengan nada percaya, katanya ada aroma politik di balik kasusnya. Lantas, benarkah hukum dipermainkan demi kuasa? Pemirsa, saya Yudi Handoyo, Anda menyaksikan Sindo Prime. Hasto Kristianto membacakan nota pembelaan atau pledoi yang ditulis tangan setebal 108 halaman dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait Harun Masiku. Hasto Kristianto meyakini kasus yang menjeratnya ini dipengaruhi kepentingan politik tertentu, namun tuduhan pengaruhi kepentingan politik ini telah dibantah Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Pledoi sempat dipotong istirahat, namun kembali dilanjutkan dalam pembacaan nota pembelaan oleh kuasa hukum setebal 3.550 halaman. Sementara itu pemirsa, sejumlah elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menghadiri pembacaan pledoi Hasto Kristianto di Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta. Mereka yang hadir diantaranya adalah Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, kemudian ada juga Ripka Ciptaning, dan informasinya juga dihadiri oleh Jarod Saiful Hidayat. Untuk Ganjar Pranowo, Ganjar menunjukkan buku yang bertuliskan pledoi Hasto Kristianto. Ini sebagai bentuk dukungannya kepada Sekjen PDIP tersebut menjalani sidang pembacaan nota pembelaan. Ya, dalam pledoi atau nota pembelaannya, Hasto Kristianto meminta majelis hakim untuk mengabulkan permohonannya dan membatalkan dakwaan yang disampaikan jaksa. Benar, bukan hanya melindungi hak individu, tetapi juga menjaga stabilitas dan martabat demokrasi itu sendiri. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, jelas terdapat keraguan mendasar dalam pembuktian dakwaan melalui pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut umum. Sesuai dengan prinsip indobio pro reo, yang merupakan asas fundamental dalam hukum pidana, setiap keraguan yang muncul harus ditafsirkan demi keuntungan terdakwa. Oleh karena itu, demi menegakkan keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kami memohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk menerima dan mengabulkan pledoi ini serta menyatakan bahwa dakwaan yang dituduhkan kepada terdakwa tidak terbukti. Membebaskan terdakwa Hasto Kristianto dari segala dakwaan atau setidaknya dinyatakan lepas dari segala tuntutan. Memerintahkan penuntut umum untuk mengeluarkan terdakwa Hasto Kristianto dari rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah putusan ini dibacakan. Memulihkan nama baik dan hak terdakwa Hasto Kristianto dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula. 5. Memerintahkan penuntut umum mengembalikan barang-barang milik terdakwa Hasto Kristianto berupa 1 buku warna hitam bertulis Kompas TV teman terpercaya milik DPP PD Perjuangan, 1 buku warna hitam bertulis Erika E156 personal notebook, 1 notebook warna merah putih bertuliskan PDI Perjuangan. 6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa, atau apabila yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami tetap memohon kiranya putusan terhadap diri terdakwa yang seadil-adilnya. Kuasa hukum Hasto Kristianto, Todung Mulya Lubis, menyebut tuntutan jaksa dengan pidana penjara 7 tahun sangat tidak adil. Sementara kuasa hukum lainnya, Magdir Ismail, mengatakan Hasto merupakan korban kriminalisasi. Tuntutan 7 tahun yang diajukan oleh jaksa penuntut umum adalah tuntutan yang sangat tidak adil dan tidak berperi kemanusiaan. Tidak ada alasan apapun yang bisa membenarkan tuntutan 7 tahun itu. Apalagi semua bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tidak ada dasarnya sama sekali. Ini adalah sandiwara hukum, ya. Ini adalah rekayasa hukum, dan saya ingin melihat majelis hakim kita mengembalikan harkat dan martabat hukum, ya, kepada tempat yang mulia. Bukan sebagai justifikasi buat penghukuman. Tidak boleh hukum dijadikan sebagai weapon, sebagai senjata untuk menghukum seseorang yang tidak bersalah. Apalagi saudara Hasto menjalankan tugasnya sebagai sekjen partai. Dia bukan kriminal, gitu.
Dia bukan pelaku tindak kejahatan. Dia adalah warga negara yang menjalankan tugas-tugas demokratis sebagai warga negara. Dia juga didakwa melakukan penyuapan. Jelas tadi diterangkan bahwa dia tidak punya kepentingan dengan suap. Dia juga tidak punya kepentingan untuk duduknya Harun Masiku di DPR. Yang dia kerjakan atau yang dia lakukan adalah melaksanakan perintah partai, yaitu meminta supaya KPU melaksanakan putusan Mahkamah Agung. Juga meminta KPU melaksanakan fatwa dari Mahkamah Agung. Tapi ternyata sekali lagi, ini ditukangi sedemikian rupa oleh pejabat di KPU yang mencoba mencari keuntungan. Bahkan juga yang mencari keuntungan ini bukan hanya pejabat di KPU, tetapi adalah saudara Saiful Bahri yang memanfaatkan situasi ini. Dan dia termasuk orang yang paling banyak mendapat uang dari Harun Masiku. Jadi tentu saja kita berharap bahwa majelis hakim akan melihat pembelaan Pak Hasto tadi bukan hanya sekedar pembelaan politik sebagai pembelaan politik, ya, karena kriminalisasi politik yang dilakukan terhadap dirinya, tetapi beliau juga sudah menunjukkan fakta-fakta di persidangan, fakta-fakta apa yang dia alami, bukan hanya di persidangan ini, tetapi juga di luar persidangan. Sekjen PDIP sekaligus terdakwa kasus perintangan penyidikan Hasto Kristianto mengaku menulis nota pembelaan atau pledoi setebal 108 halaman dengan tangannya sendiri hingga pegal-pegal. Hasto menyebut nota pembelaannya menjelaskan bagaimana perjuangannya untuk mendapatkan keadilan yang berdasarkan kebenaran. Pledoi yang saya tulis tangan sendiri sampai pegal-pegal. Dan ini akan mengungkapkan suatu perjuangan di dalam mendapatkan keadilan berdasarkan kebenaran. Di dalamnya juga terungkap seluruh rekayasa hukum yang terjadi dan juga perspektif keadilan dalam makna ideologis dan historis yang telah saya renungkan dan saya tulis di rutan merah putih tersebut, sehingga ini menggambarkan suatu semangat yang telah mengendap dalam memoria pasionis rahasia penderitaan yang muncul dalam perjuangan para pahlawan bangsa di dalam mendapatkan kemerdekaan untuk keadilan. Jadi nanti silahkan untuk mohon dapat dibantu disebarluaskan karena ini adalah kebenaran. Terima kasih. Merdeka! Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mendapat kejutan ulang tahun dari para simpatisan PDIP saat jeda sidang pembacaan nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Ya, seperti yang kita lihat gambarnya pemirsa, Hasto Kristianto meniup lilin yang dibawakan oleh pendukungnya. Ya, dengan membawa sejumlah kue ulang tahun, para simpatisan menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk Hasto ke-59 tahun. Selain tadi kita lihat meniup lilin kue ulang tahun, Hasto juga menyalami satu persatu para simpatisan. Di momen ini sejumlah simpatisan juga berteriak, "Bebaskan Hasto, bebaskan Hasto." Ya, kejutan ulang tahun Hasto berlangsung saat jeda sidang pembacaan nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta Kamis siang tadi.